Yoi bro, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi berjumpa dengan channel kesayangan kita bersama MR Samar Gaspol. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tolong dibantu like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Untuk mengisi kekosongan karena Mimin belum nyelesain draft si Shinji selanjutnya, di sini Mimin akan kembali bercerita tentang film Martial Master episode 257. Perlu diingat bahwa video ini berisi spoiler, oleh karena itu bagi teman-teman yang tidak suka akan spoiler agar di skip aja, dan bagi yang suka gak ada salahnya untuk membantu perkembangan channel Mimin ini. Oke, kita mulai saja ceritanya. Tetetew. Jejak melintas di mata budak jubah hitam dan dia melanjutkan kata-katanya. Leluhur keluarga Leng, Leng Pogong adalah pilar keluarga Leng. Dia memang tidak muncul selama bertahun-tahun. Perlu kalian ketahui kalau dia adalah ahli bela diri tingkat 7. Itulah sebabnya keluarga Leng dapat berdiri di pusat kerajaan kekaisaran ini. Raja Wu tingkat 7. Mendengar itu semua orang terlihat tercengang dan tampak ngeri. Raja bela diri tingkat 7, apa yang kamu katakan itu benar. Apakah kamu yakin mengapa aku tidak pernah mendengarnya? Tanya Xiaoya seakan tidak percaya dengan apa yang telah dia dengar. Budak jubah hitam menggelengkan kepalanya dan menjawab, faktanya bukan hanya keluarga Leng, dua keluarga lain dari kota kekaisaran, keluarga Mo dan keluarga Wu juga memiliki raja bela diri tingkat 7, termasuk Gui Yuan sekte dan sekte Wuji di aliansi Zhongmen. Itulah alasan mereka mendapatkan tempat yang spesial di kerajaan Dawei. Mendengar itu, Xiaoya semakin terkejut karena ini adalah rahasia yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Bagaimana kamu tahu tentang semua ini? Tanya Xiaoya menatap budak berjubah hitam. Saya tidak tahu. Apakah Anda pernah mendengar tentang Huang Cheng Yuanjia? Jawab budak jubah hitam. Mendengar itu, hati Qincen bergerak karena faktanya dia selalu ingin tahu tentang asal-usul budak jubah. Mendengar dia mengatakan itu, dia tampaknya menjadi keluarga asli dari dinasti yang kuat ini. Yuanjia, apakah maksud Anda rumah asli? Kepala dari 4 keluarga kekaisaran, tanya Xiaoya. Mendengar itu, ada sedikit jejak nostalgia di wajah budak jubah hitam. Tanpa diduga, sudah lama sekali tetapi masih ada orang yang mengingat rumah aslinya. Apa maksudnya kepala dari 4 keluarga besar? Tanya Qincen. Xiaoya menjelaskan lebih dari 20 tahun yang lalu, kota kekaisaran dinasti Dawei sebenarnya memiliki 4 keluarga besar. Keluarga Yuan, keluarga Leng, dan keluarga Mo, serta keluarga Wu. Di antara mereka, keluarga asli adalah paling menakutkan dan dianggap sebagai salah satu dari 4 keluarga besar. Tetapi lebih dari 20 tahun yang lalu, untuk alasan yang tidak diketahui, keluarga asli dihancurkan dalam semalam. Tapi pembunuh yang sebenarnya tidak pernah ditemukan dan menjadi salah satu kasus luar biasa terbesar di dunia dinasti Dawei. Mendengar itu, Qincen menatap budak jubah hitam dengan heran. Ya Tuan Chen, pada kenyataannya saya adalah satu-satunya murid yang masih hidup dari keluarga asli dan putra dari kepala keluarga asli pada waktu itu, jawab budak jubah hitam. Kamu adalah murid dari keluarga asli, ujar Xiaoya sambil menatap budak jubah hitam dengan takjub. Apa yang menjadi di masa lalumu? Adalah rumor bahwa keluarga kerajaanlah yang membunuh keluarga asli, tanya Xiaoya. Selama bertahun-tahun saya juga telah menyelidiki kebenarannya. Yang saya tahu adalah bahwa keluarga Leng dan keluarga Wu serta keluarga Wu Jizong adalah pemimpin yang menghancurkan keluarga asli saya. Beberapa kekuatan lain pun juga terlibat. Adapun keluarga kerajaan, saya juga curiga mereka ikut terlibat, tetapi itu harusnya bukan kekuatan kekaisaran arus utama, jawab budak jubah hitam. Apa maksudmu? Tanya Qincen. Tuan Qincen, saat itu 4 keluarga besar yang dikepalai oleh keluarga asli saya, serta aliansi sekte dan kekuatan lainnya berkembang sangat besar, dan bahkan mengancam keberadaan keluarga kerajaan. Tetapi keempat keluarga besar tidaklah harmonis satu sama lain. Hubungan dengan keluarga Mo memang baik-baik saja, tetapi kepada keluarga Leng dan keluarga Wu, keluarga asli selalu bermusuhan. Dikarenakan keluarga asli saya tidak sejalan dengan kepentingan keluarga kerajaan, maka kaisar berniat menyeimbangkan kekuatan utama di bawah komandonya dan menghancurkan keluarga asli.
Namun ternyata itu malah membuat kekuatan utama dinasti menjadi kehilangan keseimbangan. Terlebih lagi, kekuatan asli kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarga kerajaan dan ada banyak rahasia di dalamnya. Ayahku hanya tidak menyangka bahwa keluarga Leng dan keluarga Wu memanfaatkan hal itu. Saya dapat yakin bahwa kaisar tidak terlibat pada saat itu, tetapi karena setelah itu keluarga kerajaan tidak mempersoalkan hal ini. Jadi saya menduga bahwa meskipun keluarga kerajaan tidak secara pribadi campur tangan di dalamnya, setidaknya ada andil dari mereka, baik itu persetujuan dengan keluarga Leng atau ada kekuatan dalam keluarga kerajaan yang diam-diam berpartisipasi di dalamnya. Alasan spesifiknya aku belum mengetahuinya. Tuan Chen, saya tahu bahwa kamu bukanlah orang yang sembrono. Hari ini jika kamu menghancurkan keluarga Peng, berarti Tuan sudah memikirkan konsekuensinya. Saya percaya bahwa Anda telah memiliki sesuatu rencana. Saya memberitahukan cerita ini agar Tuan Qin Chen tidak memiliki kecurigaan kepada saya. Terlebih lagi, pemahaman saya tentang kekuatan utama kekaisaran ini cukup banyak. Oleh karena itu, jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja kepada saya, ujar budak jubah hitam. Budak jubah, dengan cara ini berarti musuhmu sebenarnya sama dengan musuhku. Aku datang ke kota kekaisaran ini bukan untuk bertahan hidup. Tujuanku adalah mempersiapkan diri untuk membangun kekuatan milikku dari dinasti yang kuat ini, jawab Qin Chen. Karena sebenarnya dia perlu membangun kekuatan besar sebagai pilar baginya, dan di masa depan dia akan bertarung melawan Peng Xiaoyu dan Sangguan Xi'er. Mereka adalah orang yang diperlihatkan di awal film Martial Master ini yang telah mengkhianati Qin Chen. Tetapi kita telah menyinggung keluarga Leng. Saya khawatir tidak lama lagi keluarga Leng akan menyerang kita. Pada saat itu aku khawatir kita tidak akan dapat melawan mereka, ujar Xiaoya. Aku sendiri tidak bisa melawan keluarga Leng, tapi bagaimana dengan kekuatan netral seperti Pil Papilion dan Bodlin Holy Land, tanya Qin Chen. Papilion Pil tanah suci darah, ujar Xiaoya terkejut dan tersenyum pahit. Seolah-olah dia mengerti dengan apa yang dipikirkan oleh Xiaoya. Qin Chen hanya tersenyum ringan. Memang sulit bagi orang biasa untuk mendapatkan perlindungan dari Dan Papilion dan Bodlin Holy Land. Masalah ini saya akan membicarakannya nanti, karena nanti saya akan pergi ke Papilion Dan secara langsung. Tolong bawa saya ke sana. Dan budak jubah hitam, Anda ceritakan apa yang Anda tahu tentang kerajaan ini, ucap Qin Chen. Baiklah Tuan Qin Chen, jawab budak jubah hitam, segera memberitahu Qin Chen tentang cabang-cabang kekuatan utama di seluruh kota kekaisaran. Mengetahui struktur dasar kekuatan utama di kota kekaisaran, apa yang Qin Chen ingin lindungi untuk pertama kalinya adalah keselamatan You Qianshui. Budak jubah hitam, Anda akan segera membawa semua orang yang ada di sini ke tempat lain dan saya akan menyiapkan formasi untuk melindungi kalian. Karena saya percaya kalau tidak lama lagi keluarga Leng akan mencari kita, ujar Qin Chen. Baiklah Tuan Qin Chen, jawab budak jubah hitam, segera berjalan keluar rumah bersama Wang Qiming dan yang lainnya. Setelahnya, dalam waktu singkat lebih dari selusin rumah di daerah itu telah hampir mereka kosongkan. Setelah semua orang pergi, Qin Chen segera mulai mengatur formasinya. Melihat tindakan Qin Chen, Xiaoya dan yang lainnya masih terlihat khawatir. Keluarga Leng adalah salah satu raksasa teratas di kota kekaisaran. Apakah bisa dengan hanya beberapa formasi dapat menghalangi jejak mereka dari keluarga Leng? Berbeda dengan budak jubah hitam, dia sangat yakin dengan keputusan Qin Chen saat ini. Karena dia telah melihat formasi yang diatur oleh Qin Chen sebelumnya. Formasi itu bahkan dapat memblokir para tetua sekte iblis darah dan kapten pengawal Zhong dinasti Zhou besar. Bahkan jika keluarga Leng benar-benar mengirim seni bela diri tingkat ke-6, dia juga dapat menahannya untuk sementara waktu. Satu-satunya hal yang patut diperhatikan sekarang, apakah Qin Chen bisa mendapatkan dukungan dari Papilion Pil, Bodlin Holy Land, dan kekuatan lainnya, karena ini adalah langkah terpenting bagi mereka untuk mendapatkan pijakan di kota kekaisaran ini. Demi keselamatan You Qianshui dan yang lainnya, Qin Chen tidak tanggung-tanggung karena hampir semua bendera formasi di tubuhnya diatur dan beberapa formasi besar tingkat 6 diatur di luar rumah. Setelah itu, Qin Chen akhirnya menghela napas lega saat dia melihat beberapa formasi orde ke-6 di depannya berhasil dia selesaikan.
Dengan formasi besar ini, siapapun yang ingin melakukan sesuatu terhadap Yu Qianshui dan yang lainnya haruslah orang yang benar-benar kuat. Setelah menyiapkan formasi besar, Qin Chen mengajarkan metode kontrol formasi kepada budak jubah hitam dan kemudian mengeluarkan banyak pil dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada Yu Qianshui. Melihat pil yang dikeluarkan Qin Chen, Xiaoya tiba-tiba berseru kaget karena yang dia lihat saat ini hampir semua pil kelas 5 dan bahkan ada beberapa pil kelas 6. Xiaoya kembali terkejut setelah melihat pil Guanzun. Dia terkejut karena efek dari pil Huanzun mampu membuat Wuzong tingkat 5 menerobos ke ranah Wuzun. Ini adalah beberapa pil obat yang saya peroleh selama beberapa waktu ini. Saya kira ini cukup bagi Anda untuk menembus ke tingkat yang lebih tinggi dalam waktu singkat. Namun sebelum meminumnya, Anda harus terlebih dahulu mengambil salah satu dari pil ini dan kemudian baru meminum pil lainnya, ucap Qin Chen kepada Xiaoya dan yang lainnya. Tidak hanya itu, Qin Chen juga memberikan pil sajak pahit yang telah dia uraikan satu persatu. Nyonya Xiaoya, cepat dan bawa aku ke pavilion dan dulu. Budak jubah, aku akan menyerahkan yang lainnya kepadamu, ucap Qin Chen. Karena waktu sekarang sangat mendesak, Xiaoya segera membawa Qin Chen keluar dari desa itu. Di tempat budak jubah hitam, cepat dan minum pil untuk memperbaiki rantai, teriaknya kepada Xiaozan dan yang lainnya. Bersambung. Oke, itulah tadi cerita kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat menghibur kita semua. Kalau rame, kita akan lanjut pada hari berikutnya. Bagi yang suka, tolong dibantu perkembangan channel Mimin ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke, bye-bye.